Sepanjang sejarahnya yang panjang, Yerusalem pernah dihancurkan setidaknya 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali 44 kali. Bagian tertua kota ini menjadi tempat permukiman pada milenium keempat sebelum Masehi. Pada tahun 1538, dibangun tembok di sekitar Yerusalem dalam pemerintahan Sulaiman Al-Qununi. Saat ini tembok tersebut mengelilingi kota lama, yang mana secara tradisi terbagi menjadi 4 bagian, sejak awal abad ke-19, dikenal sebagai kawasan Armenia, Kristen, Yahudi, dan Muslim. Kota lama menjadi sebuah situs warisan dunia pada tahun 1981, dan termasuk dalam daftar situs warisan dunia yang dalam bahaya. Yerusalem modern telah berkembang jauh melampaui batas-batas kota lama. Menurut tradisi Alkitab, Raja Daud merebut kota ini dari suku Yebus dan kemudian didirikannya sebagai ibu kota kerajaan Israel bersatu. Putranya, Raja Salomo, memerintahkan pembangunan bait pertama. Peristiwa-peristiwa pokok ini, sejak permulaan milenium pertama sebelum Masehi, memiliki peranan sentral secara simbolis bagi orang-orang Yahudi. Julukan kota suci, ditransliterasikan, Ir HaKodesh, mungkin disematkan ke Yerusalem pada pasca periode pembuangan. Kesucian Yerusalem dalam kekristenan, terlestarikan dalam Septuaginta yang mana diadopsi kaum Kristen sebagai otoritas mereka sendiri, dipertegas oleh catatan Perjanjian Baru tentang penyaliban Yesus di sana. Dalam pandangan Islam Sunni, Yerusalem adalah kota tersuci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Dalam tradisi Islam, pada tahun 610 Yerusalem menjadi kiblat pertama, yaitu arah yang dituju dalam salat, dan Muhammad melakukan perjalanan malam di sana 10 tahun kemudian, naik ke surga di tempat ia berbicara kepada Allah, menurut Al-Quran. Alhasil, walaupun hanya merupakan daerah seluas 0,9 km persegi, Kota Lama memiliki banyak situs dengan arti penting keagamaan yang sangat berpengaruh, di antaranya yaitu Bukit Bait Suci atau Masjid Al-Aqsa, termasuk di dalamnya Jami Al-Aqsa, Kubah Batu atau Kubah Sahrah, dan Tembok Barat, Gereja Makam Kudus, dan Makam Taman. Saat ini status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu pokok dalam konflik Israel dan Palestina. Selama Perang Arab-Israel 1948, Yerusalem Barat termasuk salah satu daerah yang direbut dan kemudian dianeksasi oleh Israel, sedangkan Yerusalem Timur, termasuk Kota Lama, direbut dan kemudian dianeksasi oleh Yordania. Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania pada Perang 6 Hari tahun 1967 dan setelah itu menganeksasinya ke dalam Yerusalem, bersama dengan tambahan wilayah di sekitarnya. Salah satu hukum dasar Israel, yaitu Hukum Yerusalem tahun 1980, menyebut Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terbagi dari negara tersebut. Semua bidang pemerintahan Israel berada di Yerusalem, termasuk Knesset Parlemen Israel, kediaman Perdana Menteri dan Presiden, juga Mahkamah Agung. Kendati masyarakat internasional menolak aneksasi tersebut dengan menyebutnya ilegal dan memperlakukan Yerusalem Timur sebagai teritori Palestina yang diduduki oleh Israel, Israel memiliki suatu klaim yang lebih kuat untuk kedaulatannya atas Yerusalem Barat. Masyarakat internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan tidak ada kedutaan asing yang didirikan di kota ini. Di Yerusalem juga terdapat beberapa lembaga Israel non-pemerintah yang memiliki kepentingan nasional, misalnya Universitas Ibrani dan Museum Israel dengan Shrine of the Book di lapangannya. Pada tahun 2011 Yerusalem memiliki populasi 801.000 penduduk, di antaranya terdiri dari 778.097 penganut Islam, 14.000 sekitar 2% penganut Kristen, dan 9.001% Yahudi. Sebuah kota yang disebut Rusalim dalam teks kutukan dari Kerajaan Pertengahan Mesir c. abad ke-19 sebelum Masehi, secara luas, namun tidak universal, diidentifikasi sebagai Yerusalem. Yerusalem disebut Urusalim dalam surat Amarna dari Abdi Heba tahun 1330-an sebelum Masehi. Nama Yerusalem dengan berbagai cara ditelusuri etimologinya dengan arti
fondasi, dari kata Sumeria yeru, pemukiman, kata Semit iri, mendirikan, meletakkan suatu landasan, Dewa Salem, karenanya Dewa Salem adalah dewa perlindungan awal dari kota zaman perunggu tersebut. Bentuk Yerusalem atau Yerusalem, Yerusalem pertama kali muncul dalam Alkitab, dalam Kitab Yosua. Menurut suatu midras, nama tersebut merupakan kombinasi dari Yuyireh Allah akan memastikan, menyediakan, nama yang diberikan Abraham Ibrahim pada tempat di mana ia hendak mengorbankan putranya dan kota, Salem. Nama Ibrani untuk Yerusalem adalah Yerusalem yang berarti, warisan perdamaian, Yerusa berarti, warisan, dan Shalom yang berarti damai. Tulisan Ibrani terawal di luar Alkitab yang memuat kata Yerusalem bertari abad ke-6 atau ke-7 SM, dan ditemukan di Khirbet Beit Lehi di dekat Beit Gufrin pada tahun 1961. Inskripsi tersebut menyatakan, Akulah Yahweh Allahmu, aku akan menerima kota-kota Yudea dan aku akan menebus Yerusalem, atau sebagaimana dikemukakan para akademisi lain, Yahweh adalah Allah seluruh bumi. Gunung-gunung Yudea adalah miliknya, Allah Yerusalem. Shalim atau Salem adalah nama dewa petang dalam agama Kanaan. Nama ini didasarkan pada akar kata yang sama, yaitu SLM, yang darinya kata Ibrani untuk damai berasal Shalom atau salam dalam bahasa Ibrani dan Arab modern. Nama tersebut dengan demikian menawarkan etimologisasi seperti kota damai, kediaman damai, hunian damai, didirikan dalam keselamatan, sebagai alternatifnya yaitu visi perdamaian, menurut beberapa penulis Kristen. Akhiran Aim mengindikasikan bentuk dualis, sehingga mengarah pada anggapan bahwa nama Yerusalem mengacu pada fakta kalau kota ini terletak di atas dua bukit. Bagaimanapun pengucapan suku kata terakhir sebagai Aim tampaknya merupakan suatu pengembangan akhir, yang mana belum terlihat pada masa digunakannya Septuaginta secara luas. Permukiman paling kuno di Yerusalem, didirikan pada zaman perunggu di bukit di atas mata air Gihon, menurut Alkitab bernama Yebus Mis, Hakim-Hakim pukul 19:10. Yebus itulah Yerusalem, disebut juga Benteng Sion, Metsudat Zion. Kota ini diubah namanya oleh Daud menjadi Kota Daud, dan dikenal dengan nama ini pada zaman kuno. Nama lainnya, Sion, pada awalnya merujuk ke suatu bagian yang berbeda dari kota ini, tetapi kemudian digunakan untuk menandakan kota ini secara keseluruhan dan untuk merepresentasikan tanah Israel dalam Alkitab. Dalam bahasa Yunani dan Latin, nama kota ini ditransliterasikan menjadi Hierosolima, Yunani, Hierosolima, dalam bahasa Yunani Hieros, Hieros, berarti suci. Kendati kota ini diubah namanya menjadi Aelia Capitolina selama periode Romawi dalam sejarahnya. Apokrifon Kejadian berbahasa Aram dari Gulungan Laut Mati, 1 Kopjen pukul 22.13 menyamakan Yerusalem dengan Salem yang terdahulu, yakni kerajaannya Melkisedek dalam Kejadian pukul 14.18. Namun sumber-sumber Ibrani awal yang lain, penafsiran Kristen awal atas ayat tersebut dan Targumim, menempatkan Salem di Israel Utara dekat Sechem atau Sikem sekarang Nablus, sebuah kota yang cukup penting dalam tulisan suci Ibrani awal. Kemungkinan redaktur Apokrifon Kejadian ingin memisahkan Melkisedek dari daerah Sikem, yang mana pada saat itu dikuasai orang Samaria. Bagaimanapun sumber-sumber rabinik setelah itu juga menyamakan Salem dengan Yerusalem, terutama untuk menghubungkan Melkisedek dengan tradisi-tradisi bait di kemudian hari. Dalam bahasa Arab, Yerusalem paling sering disebut, ditransliterasikan sebagai Al-Quds dan berarti, yang suci, atau tempat suci. Kebijakan resmi pemerintah Israel mengamanatkan bahwa, ditransliterasi sebagai Ersalim, yang mana merupakan kerabat dari nama-nama Ibrani dan Inggris, digunakan sebagai nama bahasa Arab untuk kota ini bersama dengan keluarga-keluarga Arab Palestina yang berasal dari kota ini sering disebut Qudsi atau Maqdisi, sementara orang Yerusalem, Jerusalemite, Muslim Palestina mungkin menggunakan istilah-istilah ini sebagai demonim. Mengingat posisi sentral kota Yerusalem di tengah nasionalisme Yahudi, Zionisme, dan nasionalisme Palestina,
Selektivitas yang diperlukan untuk merangkum lebih dari 5.000 tahun sejarah permukimannya seringkali dipengaruhi oleh latar belakang atau bias ideologis Lee. Historiografi dan nasionalisme. Era kedaulatan Yahudi dalam sejarah Yerusalem dipandang penting oleh nasionalis Israel, Zionis, yang mengklaim hak atas kota ini berdasarkan garis keturunan Yahudi dari kerajaan Yehuda bangsa Israel, di mana Yerusalem adalah ibu kotanya. Era Islam, Kristen dan berbagai era non-Yahudi lainnya dalam sejarah Yerusalem dipandang penting bagi nasionalis Palestina, yang mana mengklaim hak atas kota ini berdasarkan garis keturunan Palestina modern dari beragam bangsa berbeda yang telah tinggal di wilayah ini. Akibatnya kedua belah pihak mengklaim bahwa sejarah Yerusalem telah dipolitisir oleh kalangan lain untuk memperkuat klaim relatif mereka atas kota ini, dan bahwa hal ini dikonfirmasi oleh fokus-fokus berbeda yang dibuat beragam penulis pada berbagai peristiwa dan era dalam sejarah kota ini. Ikhtisar periode sejarah Yerusalem, era kuno. Informasi lebih lanjut, kota Daud dan sejarah Yehuda dan Israel kuno. Struktur batu bertingkat di Ovel kota Daud, bagian tertua dari Yerusalem. Bukti keramik menunjukkan pendudukan kota Daud di dalam Yerusalem masa kini, selama zaman tembaga C, milenium keempat sebelum Masehi, dengan adanya bukti sebuah permukiman permanen selama awal zaman perunggu C. 3000-2800 sebelum Masehi. Teks kutukan C, abad ke-19 sebelum Masehi, yang mana merujuk pada sebuah kota bernama Rus 3 Elemem dan dengan berbagai cara ditranskripsikan sebagai Rusalimum Urusalimum Rosramen, juga surat Amarna C, abad ke-14 SM mungkin adalah teks-teks yang pertama kali menyebut kota ini. Beberapa arkeolog, termasuk Kathleen Kenyon, meyakini bahwa Yerusalem didirikan oleh orang Semit Barat Laut dengan permukiman yang terorganisir pada sekitar tahun 2600 SM. Nadav Naaman berpendapat bahwa fortifikasinya sebagai pusat suatu kerajaan terjadi pada sekitar abad ke-18 SM. Permukiman pertama itu terletak di Ovel. Pada akhir zaman perunggu, Yerusalem merupakan ibu kota dari suatu negara kota vasal Mesir, sebuah permukiman sederhana yang memerintah beberapa desa terpencil dan daerah penggembalaan, dengan suatu garnisun Mesir yang kecil dan diperintah oleh orang-orang yang ditunjuk seperti Raja Abdi Heba. Pada masa Seti pertama dan Ramses kedua, dilangsungkan pembangunan skala besar seiring dengan meningkatnya kemakmuran. Periode ini, ketika Kanaan merupakan bagian dari kerajaan Mesir, bersesuaian dengan catatan Alkitab tentang invasi Yosua. Dalam Alkitab, Yerusalem didefinisikan berada dalam wilayah yang dialokasikan bagi suku Benyamin kendati diduduki oleh kaum Yebus. Daud dikatakan telah menaklukkan daerah-daerah ini dalam pengepungan Yebus, dan memindahkan ibu kotanya dari Hebron ke Yerusalem di mana kemudian menjadi ibu kota dari suatu kerajaan Israel bersatu, serta salah satu dari beberapa pusat keagamaannya. Keputusan ini mungkin didasari oleh fakta bahwa Yerusalem tidak membentuk bagian dari sistem kesukuan Israel, dan dengan demikian cocok untuk berfungsi sebagai pusat federasi tersebut. Ada perbedaan pendapat mengenai apakah sebuah struktur batu besar dan sebuah struktur batu bertingkat di dekatnya dapat diidentifikasi sebagai Istana Raja Daud, atau berasal dari periode selanjutnya. Salah satu rekonstruksi Bait Salomo menurut penjelasan dalam Alkitab. Menurut Alkitab, Raja Daud memerintah selama 40 tahun. Perkiraan yang umum diterima mengenai akhir pemerintahannya adalah tahun 970 SM. Butuh rujukan Alkitab menyatakan bahwa Daud digantikan oleh Salomo putranya, yang kemudian membangun bait suci di Gunung Moria. Bait Salomo kemudian dikenal sebagai bait pertama, melanjutkan suatu peranan penting dalam sejarah Yahudi sebagai tempat penyimpanan tabut perjanjian. Setelah Salomo wafat, 10 dari suku Israel Utara memisahkan diri dari kerajaan bersatu tersebut untuk membentuk sendiri negara, raja, nabi, imam, tradisi keagamaan, ibu kota dan bait mereka di Israel Utara. Suku-suku selatan, bersama dengan imam keturunan Harun, tetap tinggal di Yerusalem dengan kota ini sebagai ibu kota kerajaan Yehuda. Peninggalan arkeologis dari era Israel kuno juga meliputi terowongan Hizkia,
yakni sebuah akuaduk yang dibangun oleh Raja Yudea Hizkia dan dihiasi dengan inskripsi Ibrani kuno yang dikenal sebagai inskripsi Siloam, suatu fortifikasi pertahanan dengan sebutan tembok lebar yang dibangun oleh Hizkia pada abad ke-8 SM. Makam sang pengurus istana monolit Silwan dengan hiasan inskripsi yang monumental dalam bahasa Ibrani, dan menara suku Israel, yakni sisa-sisa fortifikasi kuno yang dibangun dari batuan kukuh yang besar dengan pilar-pilar berukir. Sebuah waduk yang sangat besar dari periode ini ditemukan pada tahun 2012 di dekat Lengkung Robinson, mengindikasikan keberadaan suatu bagian kota yang padat penduduk di daerah barat Bukit Bait Suci pada masa kerajaan Yudea tersebut. Ketika orang Assyria menaklukkan kerajaan Israel pada tahun 722 sebelum Masehi, Yerusalem diperkuat oleh masuknya gelombang pengungsi yang sangat besar dari kerajaan utara. Periode Bait pertama berakhir sekitar tahun 586 sebelum Masehi, dengan ditaklukkannya Yehuda dan Yerusalem oleh bangsa Babilonia, serta penghancuran Bait Salomo oleh mereka. Mereka kekang pengungsi Suafat sebagai bagian dari rencana untuk mengubah kawasan Yahudi itu menjadi taman publik. Walaupun Israel memohon supaya Yordania tetap netral selama perang 6 hari, Yordania, yang mana telah menandatangani suatu perjanjian pertahanan dengan Mesir pada tanggal 30 Mei tahun 1967, pada hari kedua perang tersebut menyerang Yerusalem Barat yang berada di bawah kendali Israel. Setelah pertempuran jarak dekat antara tentara Yordania dan Israel di Bukit Bait Suci, pasukan pertahanan Israel merebut Yerusalem Timur dan seluruh tepi barat. Yerusalem Timur, beserta beberapa wilayah tepi barat di dekatnya yang terdiri dari beberapa lusin desa Palestina, selanjutnya dianeksasi oleh Israel, begitu juga tempat-tempat suci Kristen dan Muslim. Pada tanggal 27 Juni tahun 1967, beberapa minggu setelah perang berakhir, Israel memperluas yurisdiksi dan hukumnya untuk Yerusalem Timur dan beberapa daerah di sekitarnya, menggabungkannya dengan munisipalitas Yerusalem, kendati istilah aneksasi berusaha dihindarinya. Pada tanggal 10 Juli Menteri Luar Negeri Aba Eban menjelaskan kepada Sekretaris Jenderal PBB, istilah aneksasi yang digunakan oleh para pendukung suara tersebut tidaklah akurat. Langkah-langkah yang diambil oleh Israel berhubungan dengan integrasi Yerusalem di area-area munisipal dan administratif, serta berfungsi sebagai suatu dasar hukum untuk perlindungan tempat-tempat suci di Yerusalem. Israel melakukan sensus penduduk Arab di area-area yang dianeksasinya. Mereka diberikan status penduduk permanen dan opsi untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Israel. Sejak tahun 1967, berbagai area Yahudi yang baru bertumbuh dengan cepat di sektor timur, sementara belum ada pembuatan lingkungan Palestina yang baru. Akses kaum Kristen dan Yahudi ke tempat-tempat suci di dalam kota lama yang bertembok tersebut dipulihkan. Israel membiarkan Bukit Bait Suci tetap di bawah yurisdiksi wakaf Islam, namun membuka tembok barat untuk akses kaum Yahudi. Kawasan Maroko, yang mana letaknya berdekatan dengan tembok barat, dievakuasi lalu dihancurkan demi pembuatan ruang untuk sebuah plaza bagi mereka yang mengunjungi tembok tersebut. Pada tanggal 18 April tahun 1968, suatu perintah pengambilalihan properti oleh Kementerian Keuangan Israel menjadikan kawasan Yahudi lebih dari 2 kali lipat besarnya, mengusir para penduduk Arab di sana dan mengambil dengan paksa 700 bangunan yang hanya 105 diantaranya merupakan milik penduduk Yahudi pra 1948. Dengan demikian kawasan lama itu diperluas ke Mugrabi Harat Abu Saud, serta kawasan Arab dan Palestina lainnya yang bersejarah. Perintah tersebut memperuntukkan area-area ini untuk keperluan umum, tetapi hanya ditujukan untuk kaum Yahudi. Pemerintah Israel memberikan 200 dinar Yordania bagi setiap keluarga Arab yang dievakuasi. Setelah perang 6 hari, populasi Yerusalem meningkat 196%. Populasi Yahudi tumbuh sebesar 155%, sedangkan populasi Arab meningkat 314%.
Proporsi populasi Yahudi turun dari 74% pada tahun 1967 menjadi 72% pada tahun 1980 dan 68% pada tahun 2000, lalu menjadi 64% pada tahun 2010. Menteri Pertanian Israel Ariel Sharon mengusulkan pembangunan suatu lingkar permukiman Yahudi di sekitar tepi timur Yerusalem. Rencana tersebut dimaksudkan untuk membuat Yerusalem Timur lebih bercorak Yahudi dan mencegahnya supaya tidak menjadi bagian dari suatu blok perkotaan Palestina yang terentang dari Bethlehem sampai Ramallah. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1977 Kabinet Israel menyetujui rencana tersebut dan selanjutnya 7 lingkungan permukiman dibangun di tepi timur kota ini. Semuanya itu kemudian dikenal sebagai pemukiman lingkar. Lingkungan permukiman Yahudi lainnya dibangun di Yerusalem Timur, dan kaum Yahudi Israel juga bermukim di lingkungan-lingkungan Arab. Aneksasi Yerusalem Timur ditanggapi dengan kecaman internasional. Kementerian Luar Negeri Israel membantah kalau aneksasi Yerusalem merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. Status akhir Yerusalem telah menjadi salah satu hal terpenting dalam perselisihan antara para juru runding Israel dan Palestina untuk mencapai perdamaian. Hal-hal yang menjadi perselisihan antara lain mencakup apakah bendera Palestina dapat dikibarkan di area-area dalam perwalian Palestina serta kekhususan batas-batas wilayah Palestina dan Israel. Setelah Perang 6 Hari tahun 1967, Israel memperluas administrasi dan yurisdiksinya atas Yerusalem Timur, mendirikan batas-batas munisipal baru. Pada tahun 2010 Israel menyetujui undang-undang yang memberikan Yerusalem status prioritas nasional tertinggi di Israel. Hukum ini memprioritaskan pembangunan di seluruh kota, serta menawarkan berbagai manfaat pajak dan dana bantuan bagi para penduduk untuk menjadikan perumahan, infrastruktur, pendidikan, kesempatan kerja, bisnis, pariwisata, dan acara budaya lebih terjangkau. Menteri Komunikasi Moshe Kahlon mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut mengirim suatu pesan politik yang tegas dan jelas bahwa Yerusalem tidak akan terbagi, dan bahwa semua orang dalam komunitas internasional dan Palestina yang mengharapkan pemerintah Israel sekarang menerima tuntutan apapun menyangkut kedaulatan Israel atas ibu kotanya adalah keliru dan menyesatkan. Status kota ini, terutama tempat-tempat sucinya, masih menjadi suatu masalah utama dalam konflik Israel-Palestina. Pemerintah Israel telah menyetujui rencana-rencana pembangunan di kawasan Muslim di Kota Lama dalam rangka memperluas keberadaan Yahudi di Yerusalem Timur, sementara beberapa pemimpin Islam mengklaim bahwa kaum Yahudi tidak memiliki keterkaitan sejarah dengan Yerusalem, dan menyatakan bahwa tembok barat yang berusia 2.500 tahun tersebut dibangun sebagai bagian dari sebuah masjid. Kaum Palestina memandang Yerusalem sebagai ibu kota negara Palestina, dan batas-batas kota ini telah menjadi subjek pembicaraan bilateral. Suatu tim ahli yang dihimpun oleh Ehud Barak kelak menjadi Perdana Menteri Israel pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa kota ini harus dibagi, karena Israel telah gagal meraih tujuan-tujuan nasionalnya di sana. Namun pada tahun 2014 Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Yerusalem tidak akan pernah terbagi. Suatu jajak pendapat yang diselenggarakan pada tahun Juni tahun 2013 mendapati bahwa 74% orang Yahudi Israel menolak gagasan mengenai suatu ibu kota Palestina di bagian manapun dari Yerusalem, kendati 72% masyarakat memandangnya sebagai sebuah kota yang terbagi. Suatu jajak pendapat pada tahun 2011, yang dilakukan oleh Palestinian Center for Public Opinion dan American Peter Middle East Polls for the Council on Foreign Relations, mengungkapkan bahwa 39% penduduk Arab di Yerusalem Timur lebih memilih kewarganegaraan Israel daripada 31% lainnya yang lebih memilih kewarganegaraan Palestina. Menurut jajak pendapat tersebut, 40% penduduk Palestina lebih memilih untuk meninggalkan lingkungan permukiman mereka jika mereka ditempatkan di bawah pemerintahan Palestina. Pada tanggal 5 Desember tahun 1949, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, memproklamirkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel,
dan sejak saat itu semua cabang pemerintahan Israel, legislatif, yudisial, dan eksekutif berada di sana, kecuali Kementerian Pertahanan yang mana terletak di Hakiria di Tel Aviv. Pada saat proklamasi tersebut Yerusalem terbagi antara Israel dan Yordania, karenanya hanya Yerusalem Barat yang diproklamasikan sebagai ibu kota Israel. Pada bulan Juli tahun 1980, Israel mengesahkan hukum Yerusalem sebagai hukum dasar. Hukum ini menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota, bersatu dan penuh dari Israel. Hukum dasar, Yerusalem, ibu kota Israel, merupakan suatu alasan utama bagi masyarakat internasional untuk tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 478 pada tanggal 20 Agustus tahun 1980, yang mana menyatakan bahwa hukum dasar tersebut adalah suatu pelanggaran hukum internasional, juga batal dan tidak berlaku serta harus segera dicabut. Negara-negara anggota dihimbau untuk menarik perwakilan diplomatik mereka dari Yerusalem. Menanggapi resolusi tersebut, 22 dari 24 negara yang sebelumnya memiliki kedutaan di Yerusalem Barat memindahkan kedutaan mereka ke Tel Aviv, di mana banyak kedutaan telah terdapat di sana sebelum Resolusi 478. Costa Rica dan El Salvador menyusul pada tahun 2006. Saat ini tidak ada kedutaan di dalam batas-batas kota Yerusalem kendati terdapat beberapa kedutaan di Mevaseret Zion, di pinggiran kota Yerusalem, dan 4 konsulat di dalam kota itu sendiri. Pada tahun 1995, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Akta Kedutaan Yerusalem yang menyatakan bahwa jika diperlukan, tergantung pada kondisi, kedutaannya dapat dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Bagaimanapun para presiden Amerika Serikat berpendapat bahwa resolusi-resolusi Kongres mengenai status Yerusalem hanya berupa nasihat. Konstitusi menetapkan bahwa hubungan luar negeri sebagai suatu kekuasaan eksekutif, dengan demikian kedutaan Amerika Serikat masih tetap di Tel Aviv. Karena tidak diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel, beberapa pers non-Israel menggunakan Tel Aviv sebagai sebuah metonimia untuk Israel. Orient House di Yerusalem Timur yang berfungsi sebagai kantor pusat PLO pada tahun 1980-an dan 1990-an. Tempat ini ditutup Israel pada tahun 2001, 2 hari setelah peristiwa bom bunuh diri restoran Sbarro. Otoritas Nasional Palestina memandang Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, menurut Resolusi 242 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Otoritas Palestina mengklaim bahwa Yerusalem, termasuk Haram al-Sharif, sebagai ibu kota negara Palestina. PLO mengklaim bahwa Yerusalem Barat juga tergantung pada negosiasi-negosiasi status permanen. Namun dinyatakannya juga bahwa akan dipertimbangkan solusi-solusi alternatif, seperti membuat Yerusalem sebagai suatu kota terbuka. Posisi PLO sekarang adalah bahwa Yerusalem Timur, sebagaimana didefinisikan oleh batas-batas wilayah munisipal Pra 1967, seharusnya merupakan ibu kota Palestina dan Yerusalem Barat ibu kota Israel, yang mana setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas bagian masing-masing dari kota ini beserta munisipalitasnya masing-masing. Suatu Dewan Pembangunan bersama akan bertanggung jawab untuk pengembangan yang terkoordinasi. Beberapa negara, seperti Rusia dan Tiongkok, mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Resolusi 58/292 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak kedaulatan atas Yerusalem Timur. Yerusalem dilayani oleh berbagai infrastruktur komunikasi yang sangat maju, menjadikannya sebagai salah satu pusat logistik utama bagi Israel. Stasiun Bas Pusat Yerusalem, terletak di Jalan Yafo, merupakan stasiun bas tersibuk di Israel. Stasiun ini dilayani oleh Eget Bus Kooperatif, yang adalah perusahaan bas terbesar kedua di dunia, dan yang melayani rute Bnei Brak Yerusalem bersama dengan Eget, juga Superbus yang melayani rute antara Yerusalem, Modi'in Ilit, dan Modi'in Macabim Reut. Semua perusahaan tersebut beroperasi dari Stasiun Bas Pusat Yerusalem.
Lingkungan-lingkungan permukiman Arab di Yerusalem Timur dan rute-rute antara Yerusalem dan berbagai lokasi di tepi barat dilayani oleh Stasiun Bus Pusat Yerusalem Timur, suatu pusat transportasi yang terletak di dekat gerbang Damaskus di Kota Lama. Kereta ringan Yerusalem memulai layanannya pada bulan Agustus tahun 2011. Menurut rencana, jalur rel pertamanya akan mampu mengangkut sekitar 200.000 orang setiap hari, dan memiliki 23 halte. Rutenya adalah dari Pisgat ZF di utara via Kota Tua dan pusat kota menuju Gunung Herzl di selatan. Pekerjaan lainnya yang masih dalam proses adalah jalur kereta baru berkecepatan tinggi dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang dijadwalkan akan selesai pada tahun 2018. Terminal akhirnya adalah sebuah stasiun baru di bawah tanah dengan kedalaman 80 meter, yang melayani International Convention Center dan stasiun bus pusat, serta direncanakan untuk diperpanjang di kemudian hari sampai ke stasiun kereta Malha. Israel Railways mengoperasikan layanan kereta menuju stasiun kereta Malha dari Tel Aviv via Beit Shemesh. Jalan Tol Begin adalah salah satu jalan penghubung selatan utara yang utama di Yerusalem. Jalan ini berada di sisi barat kota, dan di utara bergabung dengan rute 443 yang mana berlanjut ke arah Tel Aviv. Rute 60 terentang melewati pusat kota dekat garis hijau antara Yerusalem Timur dan Barat. Pembangunan sedang berlangsung pada bagian-bagian jalan lingkar sepanjang 35 km yang akan mengelilingi kota ini untuk mendorong koneksi yang lebih cepat antara berbagai daerah di pinggiran kota. Bagian timur dari proyek ini dibuat konsepnya beberapa dekade yang lalu, namun masih terdapat beragam reaksi atas jalan raya yang diusulkan ini. Yerusalem dilayani oleh Bandar Udara Internasional Ben Gurion, sekitar 50 km di sebelah barat laut Yerusalem dalam rute menuju Tel Aviv. Pada masa lampau, kota ini juga dilayani oleh Bandar Udara Atarot, namun bandara ini telah berhenti beroperasi pada tahun 2000. Dua olahraga yang paling populer adalah sepak bola dan basket. Beitar Jerusalem FC adalah salah satu klub sepak bola yang paling terkenal di Israel. Para penggemarnya termasuk figur-figur politik yang sering kali menghadiri pertandingannya. Tim sepak bola utama lainnya di Yerusalem, dan salah satu rival utama Beitar, adalah Hapoel Jerusalem FC. Beitar telah 7 kali menjadi juara Piala Negara Israel, 253, sementara Hapoel hanya pernah sekali menjadi juaranya. Beitar telah 6 kali memenangi Liga Utama, sedangkan Hapoel belum pernah berhasil. Beitar bermain di Ligat Ha'al yang lebih bergengsi, sementara Hapoel berada di Divisi 2 Liga Lemit. Sejak dibukanya pada tahun 1992, Stadion Teddy Kollek menjadi stadion sepak bola utama di Yerusalem dengan kapasitas 21.600 penonton. Klub sepak bola Palestina yang paling populer adalah Jabal Al-Mukaber Club sejak tahun 1976 yang bermain di Liga Utama Tepi Barat. Klub ini berasal dari Gunung Scopus di Yerusalem, bagian dari Konfederasi Sepak Bola Asia, dan bermain di Stadion Internasional Faisal Al-Husseini di Ar-Ram, dekat tembok pemisah Israel. Dalam olahraga basket, Hapoel Jerusalem bermain di divisi utama. Klub ini telah memenangi Piala Negara sebanyak 3 kali, dan ULEB Cup pada tahun 2004. Maraton Yerusalem, berawal sejak tahun 2011, adalah perlombaan maraton internasional yang diadakan setiap tahun di Yerusalem pada bulan Maret. Perlombaan lari sejauh 42 km ini dimulai di Niset, melintasi Gunung Scopus dan kawasan Armenia di Kota Lama, lalu berakhir di Taman Sacer. Pada tahun 2012, Maraton Yerusalem diikuti oleh 15.000 pelari termasuk 1.500 pelari dari 50 negara selain Israel.